dalam downstream dan upstream itu hanya dari pembagian gain atau loss. Kalau downstream tentu saja seluruh gain atau loss miliknya si parent, jadi tidak perlu dibagi dengan NCI. Jadi ketika parent pakai equity method lalu berusaha membuat jurnal untuk mengakui gain atau loss tersebut di jurnal equity methodnya, kalau pakai downstream dia tidak perlu bagi tuh, sesuai persentase kepemilikannya. Tapi kalau kasusnya upstream tentu saja parent harus membaginya dengan NCI sesuai persentase kepemilikannya. Jadi perbedaannya hanya itu. Saya rasa apabila kalian telah bisa memahami materi kita hari ini tentang downstream, maka untuk dapat jump in ke upstream tidak akan terlalu sulit. Jadi selama liburan ini, liburan dalam tanda petik, nggak libur juga ya, karena habis itu masih kuliah. Saya harapkan kalian betul-betul bisa memahami dan mungkin bisa attempt beberapa kasus, bukan hanya kasus yang terkait dengan transaksi downstream, tapi juga transaksi upstream, gitu. Jadi nanti ketika kita betul-betul masuk ke pembahasan upstream, kalian sudah punya gambaran yang lebih baik. Konsep dasar obligasi, nah ini penting sekali untuk diingat-ingat. Saya tahu bahwa kalian telah mendapatkan konsep ini ketika belajar akuntansi keuangan menengah, ya, AKM. Pasti ada pembahasan khusus terkait dengan bonds. Saya akan ingatkan sedikit karena konsep ini akan sangat bermanfaat dalam penghitungan saldo-saldo yang nantinya digunakan ketika membuat jurnal equity method maupun jurnal eliminasi gitu. Oh ya, ini saya nyatakan lagi, di UTS kemarin tuh ada yang kalian diminta untuk membuat jurnal yang dicatat parent atas investasinya. Itu berarti jurnal equity method ya. Bukan jurnal eliminasi, tapi kalian ada yang beberapa ngasih malah jurnal eliminasi. Nah, itu tentu saja akan salah. Jadi kalau dinyatakan jurnal yang dibuat parent atas investasinya itu adalah entah itu jurnal pakai equity method atau jurnal dengan cost method, bukan jurnal eliminasi. Karena kalau jurnal eliminasi pasti akan disebutkan. Buatlah jurnal eliminasi untuk menyusun laporan konsolidasi. Akan seperti itu bahasanya. Jadi saya harapkan nanti di UAS jangan sampai keliru lagi. Oke, konsep dasar obligasi ini adalah istilah-istilah yang akan sering sekali kalian temukan. Par value itu adalah nilai nominal obligasi. Lalu coupon rate adalah tingkat bunga untuk menghitung kupon yang dibayarkan kepada bondholders. Gitu. Biasanya misalnya obligasi 1 juta 10%. Nah, 10% itu adalah coupon rate atau stated rate. Ya. Nanti bondholders akan diberikan bunga atau kupon berdasarkan rate yang tertera tersebut. Namun konsep yang tidak kalah penting adalah market rate. Ini disebut juga sebagai effective interest rate. Kalian mengetahui bahwa di PSAK untuk menghitung nilai obligasi kita akan menggunakan effective interest method. Oleh karena itu konsep itu juga harus kalian ingat-ingat kembali. Nah, market rate ini akan digunakan untuk menghitung harga obligasi atau present value dari obligasi. Karena harga obligasi adalah present value-nya. Karena itu adalah harga sekarang. Nah, apabila kupon rate sama dengan market rate, maka obligasi akan dijual at par atau sesuai nilai nominalnya. Kalau 1 juta ya 1 juta. 100.000, 100.000. Itu adalah yang paling mudah. Ya. Namun kalau kupon rate lebih besar dari market rate, ini artinya perusahaan bisa membayar kupon yang lebih tinggi daripada pasar. Tentu saja bonds-nya akan jadi mahal. Sehingga obligasinya dijual at premium atau lebih tinggi dari nominal. Sebaliknya, apabila kupon rate-nya lebih rendah daripada market rate, ini berarti dia menawarkan lebih rendah dari pasar. Si investor atau si calon potensial bondholders harus diinduce untuk mau membeli obligasi tersebut. Nah, makanya dia dijualnya at discount. Gitu. Untuk menghitung harga obligasi, kita akan menggunakan konsep present value, di mana present value dari obligasi terdiri dari 2 present value. Yang pertama, present value pembayaran nominal saat jatuh tempo. Karena obligasi ini kan nantinya ketika dia jatuh tempo, si issuer akan memberikan penuh kepada bondholder sesuai nilai nominal yang dipegang oleh si bondholders. Nah, itu harus kita jadikan present value. Dapatlah present value pembayaran nominal saat jatuh tempo. Ditambah present value kupon yang dibayarkan atau annuity. Itu ya, present value annuity. Karena ini sifatnya pembayaran periodik.
Jadi harus dihitung juga dari pembayaran periodik tersebut atau cash flow secara periodik tersebut, berapa present value-nya. Nah, sehingga harga obligasi sekarang akan mencerminkan dua hal tersebut. Pembayaran nominal nanti saat jatuh tempo, ditambah pembayaran kupon yang dilakukan secara periodik. Kalau kita mau menghitung present value nominal saat jatuh tempo, kita pakai present value single sum, ya, menggunakan AER dan N periode pembayaran kupon. Dan sementara kalau mau menghitung yang annuity, kita pakai present value annuity karena dia sifatnya pembayaran yang berkala. Kupon ini dapat dibayarkan secara tahunan atau setahun sekali, setengah tahunan, dan lainnya. Yang perlu diingat adalah, kalau dia dibayarnya setengah tahunan, maka N dikali 2, lalu rate dibagi 2. Itu jangan dilupakan. Tuh. Karena penghitungan present value ini sangat sensitif sekali dengan hal-hal semacam itu. Itu mungkin hal yang kecil ya, tapi dampaknya cukup besar. Sehingga jangan dilupakan kalau misalnya obligasi tersebut membayarnya semi-annually, berarti 2 kali dalam setahun, N untuk menghitung present value harus dikalikan 2. Lalu juga rate-nya atau effective interest rate-nya dibagi 2. Tuh. Kuponnya juga tentu saja harus dibagi 2 kan, pembayarannya tidak sekali dalam setahun. Itu yang perlu diingat oleh kalian. Tuh. Menghitung present value ini gimana? Kalian ketika belajar AKM, hitungnya gimana nih? Pakai kalkulator? Kalkulator. Bisa ya pakai kalkulator saintifik ya? Saya pakai Excel, Bu. Ya, Excel. Ya, Excel lebih mudah kan? Gampang tuh, tinggal pakai rumus present value. Nah, itu lebih mudah. Tuh. Tapi kalau kalian pakai rumus itu, jangan lupakan untuk memberikan tanda negatif di payment dan di future value-nya. Karena tanda negatif itu mencerminkan cash outflow yang akan dikeluarkan oleh si issuer. Itu. Karena kalau kalian tidak kasih tanda negatif, nanti hasil present value-nya pasti negatif. Itu ya, pakai rumus present value di Excel. Nanti ketika membahas kasus 2, kalian akan menghitungnya. Nah, yang saya sebut downstream hari ini adalah sebetulnya obligasi induk dibeli sama anak, tapi dibelinya nggak langsung. Kalau dibelinya langsung, mudah sekali. Mudah sekali. Kita tinggal ngebalik aja semuanya, gitu ya. Semua akun resiprokal langsung dibalik. Tidak ada implikasi tambahan daripada itu karena ketika induk menerbitkan obligasi lalu langsung dibeli sama anak, tidak ada gain atau loss yang akan diakui. Nah, dalam hal ini kita akan membahas bagaimana kalau obligasi induk dibeli anak, tapi anak belinya dari pihak ketiga. Contohnya begini, induk ini menerbitkan obligasi, lalu si induk ini jual ke bursa atau jual ke pihak eksternal, ditawarkan ke pihak eksternal. Lalu setelah mungkin beberapa masa beredar, si anak membeli obligasi induk. Ini transaksi yang cukup mungkin ya, transaksi yang cukup mungkin. Kita bisa lihat di sini bahwa jual belinya tidak secara langsung, tidak seperti jual beli inventory atau jual beli fixed asset yang telah kalian pelajari, di mana jual belinya langsung kan, induk langsung jual ke anak atau anak jual langsung ke induk. Ini enggak. Jadi sudah masuk pihak eksternal terlebih dahulu. Nah, kita mengetahui bahwa induk dan anak merupakan satu entitas tunggal. Oleh sebab itu, dari sudut pandang konsolidasi, tadi ingat, induk menerbitkan obligasi, dijual ke pasar, lalu anak beli dari pasar. Nah, menurut si konsolidasi, transaksi ini disebut sebagai constructive retirement. Jadi dianggapnya obligasinya sudah retired. Karena dia seperti dibeli oleh entitas tersebut. Meskipun yang membeli itu bukan entitas penerbit, tapi karena berdasarkan konsolidasi, maka induk dan anak adalah satu entitas tunggal. Jadi seolah-olah ketika anak beli dari pihak ketiga, obligasi tersebut di-retired gitu. Atau ditarik kembali.
Makanya disebut sebagai konstruktif atau constructive retirement. Untuk mempersiapkan laporan konsolidasi, tentu saja akun resiprokal seperti investment in bonds, bonds payable, interest expense, interest income, lalu nanti kalau ada interest payable atau interest receivable, ini akan dieliminasi. Tuh. Konsepnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, segala macam akun resiprokal itu akan dieliminasi dalam pembuatan laporan konsolidasi. Lalu perbedaan antara carrying value obligasi di buku induk, tadi ingat yang menerbitkan adalah induk, dia pasti punya carrying value sendiri atau nilai tercatat bonds payable-nya dia ya. Nanti kita bisa lihat nilai tercatatnya. Kalau memang dijualnya tidak at par, misalnya at premium, tuh, nanti akan terlihat di tabel amortisasinya si induk. Tuh. Saat dibeli oleh anak, berapa nilai tercatatnya? Misalnya anak belinya di tanggal 1 Januari. Ya, 1 Januari 2010. Tinggal dilihat saja nanti di buku induk tanggal 1 Januari 2010 berapa nilai tercatat dari bonds tersebut yang dijual at premium gitu ya. Nah, karena yang namanya bonds ini suku bunga kan pasti akan bergerak terus. Tidak ada suku bunga pasar yang dia statis sifatnya. Meskipun pergerakannya juga tidak terlalu panjang ya. Ini ada yang baru masuk. Saya gimana admitnya? Saya skip dulu berarti. Kok hilang? Nggak jadi masuk ya? Oke, karena yang namanya interest ini akan bergerak terus kan. Bisa jadi ketika dulu si induk menerbitkan, market rate-nya ada di angka 8%. Gitu. Namun ketika dibeli anak, market rate-nya sudah bergerak. Sudah ke 8,5% atau 8,25%. Nah, bisa dilihat bahwa ada perbedaan di situ. Tuh ya. Ada perbedaan sehingga nanti anak juga akan punya sendiri tuh hitung-hitungan present value dari harga obligasinya. Misalnya nggak dikasih tahu gitu. Nanti akan ada sendiri berapa present value ketika si anak beli. Nah, perbedaan antara nilai tercatat di bukunya induk atas bond payable tersebut dengan harga yang dibayarkan oleh anak ini akan diakui sebagai gain atau loss on constructive retirement. Ini konsep yang berbeda dengan dua intercompany transaction yang pernah kalian pelajari. Ingat bahwa kalau inventory transaction atau fixed asset transaction, pihak penjual akan mencatat gain atau loss, ya enggak? Jadi gain atau loss akan dicatat di buku pihak yang menjual. Ya tidak? Coba diingat-ingat. Jadi kalau untuk inventory transaction atau fixed asset transaction, ketika ada gain atau loss dari penjualan ke afiliasi, ini akan dicatat oleh pihak yang menjual. Lucunya, ya, untuk transaksi obligasi ini, gain atau loss tersebut tidak dicatat oleh pihak mana-mana. Induk tidak catat, anak tidak catat. Tuh. Karena ketika induk menerbitkan obligasi, dia tidak catat gain, ya kan? Yang dia catat berapa nominalnya, berapa premium atau diskonnya. That's it. Anak pun ketika dia beli, dia akan catat investment in bond sesuai harga perolehan. Maka gain atau loss dari constructive retirement ini tidak dicatat di buku siapapun. Namun, dari sudut pandang konsolidasi itu harus ada. Jadi, totally different ya, berbalik dengan transaksi yang sebelumnya kalian pelajari. Kalau dulu gain dicatat oleh salah satu pihak dalam konsolidasi, entah itu induk atau anak, pihak yang menjual pokoknya. Tapi secara konsolidasi tidak boleh ada, sehingga harus dihapus. Nah, untuk transaksi obligasi ini justru sebaliknya. Tidak ada yang mencatat sama sekali gain atau loss ini, namun dalam konsolidasi harus ada. Gitu. Kenapa dalam sisi konsolidasi harus ada? Karena ini sudah melibatkan pihak ketiga. Gitu ya. Anak belinya dari pihak eksternal, jadi sudah melewati pihak eksternal. Nah, sehingga mungkin saja akan ada gain atau loss dari sudut pandang konsolidasi yang tidak dicatat oleh siapapun, baik induk maupun anak. Tuh.
Gain atau loss on constructive retirement akan di-accrue oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Ini konsepnya penting sekali untuk menentukan gain atau loss itu harus dibagi atau enggak sih dengan NCI. Karena kita membahas transaksi obligasi induk dibeli oleh anak, berarti penerbitnya induk. Maka kalau ada gain atau loss on constructive retirement itu akan di-accrue atau menjadi punyanya induk dan pemegang sahamnya induk, sehingga tidak perlu dibagi dengan NCI. Gitu kira-kira konsep besarnya untuk hal ini. Kita masuk ke ilustrasi sederhana ya untuk bisa menggambarkan prosesnya. Di 2 Januari 2001, P menerbitkan obligasi at par. Lihat nih. Si P menerbitkan obligasi at par senilai 100.000. Jadi untuk si P tidak ada diskon ataupun premium dalam obligasi ini. Lalu kupon rate-nya 12%, jatuh tempo dalam 10 tahun. Bunga dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember, jadi semi-annually. S membeli 10% obligasi ini dari bursa. Kayaknya ini mungkin saya salah. 10%-nya diabaikan ya, ini saya hapus sini. Enggak jadi 10%. Pas. S membeli obligasi ini dari bursa pada 31 Desember 2001 dengan harga 104.500. Nah, lihat. Di S ketika dia beli at premium. Namun P menerbitkannya at par. Apakah mungkin? Ya mungkin saja. Gitu ya. Sehingga kelihatan di sini bahwa nanti akan ada perbedaan antara interest expense yang diakui sama P dan interest income yang diakui oleh S. Tuh. Nah, ketika sudah ada premium-premium gini, nah kita sebaiknya menggunakan effective interest rate. Saya langsung mengajarkan menggunakan effective interest rate ya, bukan straight line method. Kalau mau belajar straight line method, kalian bisa merujuk ke buku BIMS. Asumsinya adalah P menggunakan cost method untuk mencatat investasinya di S. Ini adalah jurnal terpisah di buku induk dan anak selama 2000X1. Di buku induk dia ketika menerbitkan akan mencatat cash pada bond payable. Ini tidak ada premium, tidak ada diskon. Lalu di tanggal pembayaran bunga pertama, itu 30 Juni, dia akan catat interest expense pada cash, yaitu 12% dibagi 2 dikali 100.000. Dapatlah angka 6.000. Lalu di tanggal 31 Desember, di pembayaran kupon yang kedua, dia juga akan catat jurnal yang sama. Ini kalau at par enak, kayak gini, lempeng-lempeng aja ya, ininya nilainya atau nominal-nominalnya. Nah, di tanggal 31 Desember, tadi S membeli obligasi ini dengan harga 104.500. Kita bisa lihat bahwa si anak akan mencatat investment in bonds pada cash. Ini sama seperti ketika dia membeli equipment kah, membeli tanah kah, dia pasti akan mencatat sesuai perolehannya. Namun kita bisa lihat di sini ada perbedaan antara par dengan present value-nya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa si anak ini ada premium dalam bonds-nya. Kertas kerja konsolidasi dan jurnal eliminasi untuk tanggal 31 Desember 2001 adalah seperti ini. Nah, ini di buku P ya. Buku P sesuai jurnal yang tadi. Ini adalah buku S. Nah, di konsolidasi tentu saja, lihat, di buku S belum ada interest income, karena kan dia baru beli di tanggal 31 Desember tersebut. Jadi belum ada. Jadi tidak masalah sama sekali, ini nggak ada yang dihapus. Lalu di buku P ada interest expense 12.000 untuk tahun 2000X1. Ingat bahwa S belum memegangnya di tahun 2000X1. Sehingga interest expense ini pun tidak perlu dieliminasi, langsung pindah ke konsolidasi. Karena ini adalah miliknya seluruhnya pihak ketiga. Tuh. Karena si S belum menerima bunga sama sekali, sehingga bunga untuk tahun tersebut sepenuhnya milik pihak ketiga. Sehingga itu tidak perlu dieliminasi. Lalu S mencatat investment in bonds, nah ini akun resiprokal ya, di konsolidasi harusnya ini tidak ada. Lalu P mencatat bond payable, ini juga akun resiprokal, harusnya tidak ada. Sehingga adjustment dan elimination yang akan dibuat seperti ini ya. Perbedaan antara
nilai tercatat dengan harga beli. Nah, ini akan masuk ke dalam loss on constructive retirement. Kita lihat bahwa bond payable itu nilainya 100.000, tapi dibelinya 104.500. Ini berarti rugi ya, rugi. Harus melunasi sesuatu yang nilainya sebetulnya lebih rendah. Nah, ini adalah jurnal eliminasinya. Bonds payable kita debit 100.000. Lalu investment in bonds kita kredit 104.500. Sisanya atau selisihnya masuk ke loss on constructive retirement 4.500. Kita bisa lihat untuk loss on constructive retirement tidak dicatat di buku P, tidak juga dicatat di buku S. Namun di konsolidasi dia harus muncul. Tuh, maka kita akan munculkan. Tuh ya. Nah, ini penghitungan loss on constructive retirement, nilai tercatatnya 100.000, sementara harus dibeli atau di-retire, dalam tanda petik di-retire dengan harga 104.500 atau di-redeem gitu ya. Di-redeem dengan harga 104.500, maka akan ada kerugian 4.500. Ingat bahwa di 2021 belum ada eliminasi interest income dan interest expense karena anak membelinya di akhir tahun. Sama seperti ketika pakai depreciable asset ya, depreciable asset kalau dibelinya di akhir tahun juga belum ada eliminasi terkait depresiasi atau koreksi terkait depresiasi di tahun tersebut. Sampai sini, apakah masih cukup jelas? Cukup jelas ya? Saya lanjut. Interest income dan interest expense. Interest income menurut S per tahun akan mengikuti angka di tabel amortisasi. Ini karena investment in bonds-nya si S itu dicatatnya at premium, tidak sesuai dengan nilai par-nya. Maka dia akan membuat seperti ini tabel amortisasinya. Tuh. Ini akan dihitung dengan menggunakan effective interest rate method. Nanti saya akan ajari juga bagaimana cara untuk menghitungnya. Pakai Excel aja, pakai Excel. Kita bisa lihat di sini, dia baru beli di tanggal 31 Desember 2021, dia baru akan mendapatkan bunga di 30 Juni 2022. Nah, ini adalah interest income di 2022, karena dia baru dapatkan tahun depannya. Dan ini adalah interest income di tahun 2000X3. Artinya, angka-angka inilah yang akan diakui oleh si S dalam bukunya. Ketika dia menjurnal interest income. Sementara interest expense menurut P, karena dia nggak ada premium, nggak ada diskon, ya lempeng aja gitu ya, langsung aja 12% dikali 100.000 sama dengan 12.000. Jadi tadi tiap periode pembayaran bunga dia bayar 6.000, 6.000, 6.000. Untuk 2000X2 seperti ini jurnalnya, bisa dilihat ini buku induk, angkanya kan sama aja ya. Angkanya sama saja, 6.000, 6.000, interest expense pada cash, interest expense pada cash. Sementara di buku anak, karena tadi ada premium, nah maka di sini ada amortisasi premium. Tuh, kita bisa lihat bahwa angka interest income-nya tidak sama seperti cash yang didapatkan. Selisihnya adalah amortisasi premium. Gitu ya. Ini seperti mengingat-ingat kembali kan materi bonds. Lalu saldo akun terpisah di buku, saldo akun terkait obligasi di buku terpisah adalah seperti ini. Jadi untuk 2000X2, P akan catat interest expense 12.000 dan bond payable 100.000, sementara S akan catat interest income-nya 11.689 dan investment in bond-nya 104.189. Ini sudah ada amortisasi kelihatan ya, sehingga sudah berkurang angkanya. Ini akan muncul di kertas kerja konsolidasi di tanggal 31 Desember 2000X2. Nah, kita bisa lihat ya, ini dicatat sesuai yang tadi ada di buku P dan di buku S, di slide sebelumnya. Lalu ini angka yang seharusnya muncul di konsolidasi. Interest income harusnya nggak ada, ya. Interest expense harusnya juga nggak ada, ya. Lalu di sini investment in bond harusnya nggak ada, bond payable pun seperti itu. Nah, sehingga jurnal eliminasinya adalah penyesuaian RE parent atau loss on constructive retirement dan menghapus akun resiprokal. Ingat, ini adalah metode biaya. Jika sudah muncul RE beginning ini itu artinya
kita pakai metode biaya. Karena segala macam penyesuaian loss atau gain itu akan dimasukkan ke dalam return earning beginning atau penyesuaian di area beginningnya parent. Ini adalah jurnal eliminasinya. Bond payable kita debit 100.000 agar dia angkanya hilang. Interest income kita debit 11.689 agar angkanya hilang juga. Lalu interest expense kita debit 12.000 dan investment in bond kita debit 104.189. Nah, selisihnya ini adalah return earning. Ini lihat angkanya masih sama seperti loss on constructive retirement yang diakui di 2000X1 gitu. Oke, karena ini adalah penyesuaian atas REP di beginning 2000X2. Untuk tahun selanjutnya akan seperti ini ya. Angka-angkanya tentu saja diambil dari tabel amortisasi khususnya untuk yang anak. Kalau untuk induk dia sama saja angkanya akan begini terus, nggak akan gerak. Ini saldo akun terkait obligasi di buku terpisah begini. Nah, kertas kerja konsolidasinya munculnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. RE yang dikoreksi sudah lebih sedikit atau yang didebet sudah lebih sedikit karena ada yang namanya piecemeal reversal dari 2000X2. Ini mirip seperti konsep di depreciable asset. Tapi konsepnya terbalik. Kalau di depreciable asset kalau ada gain atau loss harus ditunda gitu ya. Tunda penuh. Nah, nanti tiap periode itu koreksinya makin lama makin sedikit atau penundaannya makin lama makin sedikit sehingga akhirnya tidak perlu ditunda lagi atau realize sepenuhnya. Nah, kalau dalam transaksi obligasi justru sebaliknya. Akui penuh. Tuh. Jadi harus diakui penuh di awal. Nah, nanti justru tahun-tahun selanjutnya adalah membaliknya sedikit demi sedikit. Sehingga nanti di akhir angka loss atau gain on constructive retirement-nya akan menjadi 0. Gitu kira-kira ya. Perbedaan antara transaksi obligasi dengan depreciable asset. Namun kita tetap pakai konsep yang piecemeal. Tuh. Kalau di depreciable asset kita bilangnya piecemeal gain atau loss. Ya. Kalau di sini kita sebut saja piecemeal reversal. Nah, angka piecemeal reversalnya sendiri, kalau kalian mau hitung adalah sesuai amortisasi premium di bukunya si anak di tahun 2000X2. Nah, itu adalah jumlah piecemeal reversalnya. Ini adalah grafik untuk menggambarkan loss on constructive retirement. Menurut saya grafik ini cukup bermanfaat ya, cukup bermanfaat. Apabila nantinya kalian perlu menghitung piecemeal reversal. Gitu. Jadi ini cukup penting. Kalau ini masih cukup sederhana ilustrasinya, jadinya mungkin tidak terlalu banyak value added dari si grafik ini. Tapi nanti kalau situasinya sudah mulai kompleks, misalnya awalnya parent menerbitkannya premium, lalu si anak belinya diskon, atau nanti si induk terbitnya premium, anak belinya premium juga. Nah, grafik ini bisa membantu untuk mengilustrasikan bagaimana posisi dari gain atau loss tersebut. Tuh. Ini gambarnya begini, garis ini adalah par atau nominalnya si obligasi. Tadi induk menjualnya menerbitkannya at par ya, menerbitkan at par. Berarti posisinya dia ada di sini. Sementara si anak membelinya at premium 104.500 tadi. Maka dia akan di atas ini. Tuh. Nah, ini kita sebut sebagai loss on constructive retirement. Tuh. Lama-kelamaan ini akan habis. Dan akan jadi 0 saat si bonds-nya jatuh tempo. Gitu. Ya. Nah, ini tanggal ketika dia diterbitkan, ini tanggal ketika dibeli oleh anak sejajar dengan ini. Ini tanggal jatuh temponya di mana dia sudah 0. Menghitung efektif interest rate. Tadi kan saya buatkan tabel amortisasi premium untuk si anak. Gimana cara menghitung efektif interest rate untuk
menghasilkan tabel tersebut. Karena tabel itu tidak akan bisa dibuat kalau kalian belum punya effective interest rate-nya. Gitu. Ini kita bisa pakai metode interpolasi. Disebutkan di dalam modul, silakan kalian pelajari. Ada juga link untuk menonton videonya. Lalu bisa pakai kalkulator. Lalu bisa juga menggunakan Excel. Nah, selama ini kalian gimana? Ngitungnya pakai apa? Excel, Bu. Excel ya, berarti sudah terbiasa. Oke, alhamdulillah. Ini untuk yang gatek seperti saya rasa ini akan menjadi addition. Tuh. Nah, ini cara menghitung effective interest rate menggunakan Excel. Jadi kita masukkan nilai parnya, lalu berapa harga bondsnya atau berapa present value-nya, lalu coupon rate-nya berapa, interest payment-nya berapa per periode, lalu ini periode yang tersisa untuk pembayaran bunga. Jadi bisa saja kan anak membelinya tidak ketika terbit, tapi beberapa tahun setelahnya. Nah, yang perlu dimasukkan adalah periode periode pembayaran bunga tersisa. Ini adalah periode pembayaran bunga yang tersisa. Nah, dengan menggunakan rumus ini akan didapatkan rate-nya, yaitu 5,597. Kalau dijadikan per tahun, jadi 11,19. Gitu ya. Nah, ini hanya penjelasan saja. Oh ya, jangan lupa memberikan tanda negatif untuk payment dan present value, future value di sini, di payment ini. Negatif. Future value juga negatif untuk mencerminkan cash outflow untuk bond issuer. Kita akan masuk ke ilustrasi komprehensif. Ya. Di 31 Desember 2008, P membeli 70% saham S senilai 5,6. Share capital ordinary dan RE masing-masing 5 juta dan 3 juta. Ini kalau dihitung tidak ada excess. Tidak ada excess value sehingga tidak ada amortisasi. Pada 1 Januari 2010, S membeli obligasi P dari broker dengan nominal 1 juta dengan kurs 95%. Ini harganya 95% berarti ya. Pada saat itu bond payable yang beredar adalah 10 juta nominal totalnya di P. 10% itu kupon rate-nya dengan unamortized premium 100.000. Jadi nilai tercatat bond payable di buku P adalah 10 juta 100. Lihat di sini, P mencatat premium, sementara S mencatat diskon. Dia belinya adalah 950.000, yaitu 95% dikali 1 juta. Tuh. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Di tahun 2010, S melaporkan laba 218.145 sudah termasuk interest income dari obligasi P dan tidak membagikan dividen. Kenaikan ekuitas S di tahun 2009 adalah 1 juta. Ini adalah penghitungan gain on constructive retirement. Kita lihat nilai tercatat obligasinya. Tadi kan yang beredar 10 juta ya. 10 juta plus premium 100.000. 10 juta 100.000. Namun perlu diingat bahwa si S ini hanya membeli 10% saja. Maka nilai tercatat obligasi ketika dibeli sama si S adalah 10% dikali 10 juta 100.000. Jadi 10. 1 juta 10.000 maksudnya. Ya, 1 juta 10.000. Harga beli oleh anak adalah 950.000. 95% dikali 1 juta. Dapatlah gain on constructive retirement. Lihat ya, nilai tercatatnya tinggi. Namun anak membeli obligasinya dengan harga yang lebih rendah. Atau si obligasi itu di-redeem, dalam tanda petik di-redeem, atau di-retire dengan harga yang lebih rendah. Sehingga ada di sini gain on constructive retirement. Bukan kasus loss seperti di ilustrasi sebelumnya. Kita gambarkan grafik gain on constructive retirement seperti ini. Kita lihat ya, ini par. Garis yang tengah ini adalah par. Di sini tadi masih at premium ya. Si siapa? P mencatatnya masih at premium. Nilainya 10.000, itu 100.000 dikali 10%. Lalu si anak akan catat diskon. Jadi ada diskon nih. 50.000. Karena tadi dia belinya kan 950.000. Berarti
1 juta nilai nominal dikurangi 950.000, diskonnya 50.000. Sehingga gain on constructive retirement adalah hasil penambahan premium yang dicatat oleh si induk plus diskon yang didapatkan oleh anak. Jadinya 60.000. Sama seperti hitung-hitungan kita yang tadi. Gitu. Nah, inilah manfaatnya penggambaran grafik. Jadi kalau nanti kalian bingung gimana posisi grafiknya gitu ya, atau tidak yakin, silakan bikin gambar ini. Tuh. Karena grafik ini juga nanti cukup penting untuk menentukan berapa piecemeal reversal setiap tahun. Kalau dilihat dari grafik ini kan kelihatan bahwa yang namanya piecemeal reversal adalah penambahan premium, amortisasi premiumnya si parent ditambah amortisasi diskonnya anak. Gitu. Kelihatan seperti itu ya. Kelihatan begitu. Jadi kalau ditanya berapa jumlah yang di reverse gitu ya, yang dibalik, maka adalah total amortisasi premium parent ditambah total amortisasi premiumnya amortisasi diskonnya anak sesuai dengan yang terlihat dalam gambar ini. Kita bisa hitung effective interest rate-nya dengan menggunakan Excel akan mendapatkan angka seperti ini ya. Ini di PTS, ini effective interest rate-nya dan ini PTP, effective interest rate-nya. Sebenarnya yang benar adalah kita menghitungnya sesuai ketika P menerbitkan. Kalau ini kan angka 10.100.000, ini bukan saat P menerbitkan, tapi saat si S membeli. Ya enggak, tapi karena informasi di soal tidak ada, enggak masalah deh, kita akhirnya pakai ini dulu. Tapi yang benar adalah tentu saja menghitungnya ketika si P menerbitkan atau mengisu. Karena di tengah-tengah tidak mungkin dia menghitung ulang. Gitu ya. Kecuali kalau dia mau meredeem bonds tersebut. Tapi karena informasi yang tersedia di soal seperti ini, maka kita akan masukkan seperti itu saja. Interest income menurut S akan mengikuti tabel di amortisasi diskon. Nah, ini adalah tabel amortisasi yang dibuat berdasarkan effective interest rate yang telah kita hitung. Untuk tahun 2010, ini belinya di 1 Januari 2010 ya. Jadi 2010 dia sudah eligible untuk mendapatkan bunga. Interest income-nya adalah seperti ini. Untuk 2011 ini adalah interest income-nya. Sementara interest expense yang diakui P juga mengikuti angka di tabel amortisasi. Namun angka tabel amortisasinya adalah amortisasi premium. Akan seperti ini nanti. Amortisasi premiumnya si parent dengan menggunakan effective interest rate yang telah kita hitung. Untuk tahun 2010, ini interest expense yang diakui oleh parent dan yang hijau adalah untuk yang 2011. Jurnal terpisah di buku induk dan anak untuk 2010 adalah seperti ini. Kita bisa lihat ya. Tadi pembayaran bunganya tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. 1 Januari. Namun di tanggal 31 Desember tetap harus di-accrue kan. Pada accrual, sehingga kita bisa bikin jurnalnya untuk tahun 2010 di tanggal 1 Juli dan tanggal 31 Desember. Perbedaannya adalah di tanggal 31 Desember kita tidak memasukkan cash, tapi kita masukkan interest payable. Karena ini baru akan dibayar di tanggal 1 Januari. Demikian pula di buku anak, kita tidak catat cash, namun kita catat interest receivable. Ingat, dua hal ini juga merupakan akun resiprokal yang nantinya harus dibalik, harus dinolkan. Harus dieliminasi. Nah, untuk parent sendiri, kalau dia pakai equity method akan ada tambahan jurnal begini ya. Investment pada income untuk mengakui laba, bagian laba PTS. Lalu ini jurnal tambahannya untuk mengakui gain on constructive retirement, investment pada income. Kalau di materi depreciable asset atau materi inventory, dia bikinnya kan terbalik. Kalau ada gain, dia bikinnya income pada investment. Karena gain itu harus ditunda, kan gitu. Namun di materi mengenai obligasi ini justru itu harus diakui. Makanya jurnalnya investment pada income from investment. Angkanya 60.000, sesuai angka gain on constructive retirement-nya. Karena kasus ini adalah penerbitnya si parent. Jadi seluruh gain milik parent.
Lalu ini untuk piecemeal gain reversal, gitu ya. Piecemeal gain reversal 2010. Jadi ketika sudah mulai amortisasi, premium sudah mulai ada pembayaran bunga, maka piecemealnya harus mulai. Sama seperti konsep depreciable asset. Begitu aset yang dibeli itu sudah didepresiasikan, gitu ya, oleh yang membeli, maka sudah mulai tuh piecemealnya. Demikian pula untuk obligasi. Nah, ketika sudah mulai ada pembayaran bunga untuk si afiliasi, berarti diskon dan premiumnya sudah mulai diamortisasi, maka sudah akan mulai muncul piecemeal gain reversal. Ini jurnalnya adalah income from investment pada investment in PTS. 9563 itu angkanya dari mana? Nah, ini sebesar 10% amortisasi premiumnya si parent ditambah amortisasi diskon di periode tersebut. Karena tadi kan si anak hanya beli 10% obligasinya parent. Jadi dia tidak beli semua, sehingga piecemeal itu hanya atas 10% amortisasi premiumnya si parent. Makanya seperti ini penghitungannya. 10% kali 7.998 ditambah 10% kali 388 ditambah ini adalah amortisasi diskon di bukunya si anak, ditambah ini juga amortisasi diskon di buku anak. Nah, kenapa perhitungannya seperti ini? Ya, ditambahkan semua nih. Apakah harus ditambahkan semua, Bu? Oh, enggak, gitu. Kasus per kasus ya dilihatnya. Maka tadi saya katakan membuat grafik itu bisa membantu untuk memvisualisasikan bagaimana posisi gain atau loss on constructive retirement dan bagaimana penghitungan piecemeal reversalnya. Tuh. Jadi membuat grafik manfaatnya untuk itu. Tuh ya. Kenapa kita hitungnya begini? Karena tadi seperti dilihat dalam grafik, gain dalam soal ini terdiri dari 10% premium miliknya P ditambah diskon miliknya S. Tadi kan premium miliknya si P adalah 10.000. Sementara diskon miliknya S adalah 50.000. Gainnya 10.000 ditambah 50.000 yaitu 60.000. Maka piecemealnya juga akan begitu. Sedikit demi sedikit gitu ya, yang merupakan tambahan antara si amortisasi premiumnya parent dan amortisasi diskonnya anak. Itu kira-kira. Oke. Ada pertanyaan nggak? Jadi nanti kalau bingung, silakan bikin aja grafiknya ya untuk mengetahui bagaimana posisi gain atau loss-nya. Nah, yang dalam kotak merah ini hanya dibuat kalau induk menggunakan equity method. Kebetulan di dalam soal ini tidak ada dividen, sehingga kita tidak membuat jurnal equity method untuk mengakui dividen. Tapi itu jurnalnya gampang kan, cash pada investment. Saldo akun terkait untuk 31 Desember 2010 adalah seperti ini. Ini kalau kita jumlahkan dari jurnal-jurnalnya si parent dan jurnalnya anak. Lalu ini penghitungan income from investment. Kita bisa lihat di sini, ini adalah bagian laba PTS untuk 2010. Biasa ya, biasa saja. Ditambah gain on constructive retirement, 60.000. Nah, dikurangi piecemeal gain reversal. Jadi, penghitungan income from investment ini betul-betul didapatkan dari jurnal equity method yang dibuat oleh si parent. Jadi, dia bikin jurnal apa untuk equity methodnya? Itu kan hanya mempengaruhi dua saldo ya, dua akun. Akun income from investment dan akun investment. Cuma dua itu aja. Karena kan yang namanya equity method dianggap sebagai one line consolidation. Jadi hanya pengaruhi dua akun tersebut. Maka hitung-hitungan ini tentu saja tidak datang dari langit. Datangnya dari yang di jurnal oleh si parent. Tuh. Dan kalau kita pakai cost method, kita tidak perlu menghitung income from investment. Itu saya note ya. Dalam cost method tidak perlu ngitung ini. Ini hanya untuk equity method saja. Gimana kalau ada amortisasi, Bu? Ya masuk sini. Itu ya, bisa debit, bisa kredit kan? Tergantung nanti amortisasinya gimana. Atas under value asset atau over value asset. Itu kan kalian sudah mengetahui.
Gimana Bu kalau ada transaksi lain, misalnya jual beli inventory, lalu ada unrealized gain, ada begini-begini Bu, dia jual aset, equipment, ada piecemeal gain, masuk sini juga. Tuh. Maka kalian akan menyadari bahwa pengetahuan kalian untuk menghitung income from investment bertambah terus. Dari yang awalnya plain vanilla, hanya begitu-begitu saja gitu ya, ditambah lagi dengan adanya excess value sehingga harus ada amortisasi, lalu ditambah dengan penjualan inventory, di situ ada unrealized gain misalnya, lalu ditambah lagi dengan penjualan fixed asset, fixed asetnya bisa berupa tanah gitu ya. Kalau berupa tanah berarti harus dibalik gain atau loss-nya. Bisa berupa depreciable asset, kalau sudah didepresiasikan berarti sudah ditambah piecemeal. Nah, sekarang ditambah lagi dengan pengetahuan gimana kalau sampai ada transaksi terkait obligasi antara induk dengan anak gitu. Tambahannya adalah seperti ini. Di tahun ketika penjualan itu terjadi atau di tahun ketika pihak afiliasi membeli jurnal pihak afiliasi yang lain, maka di income from investment ketika si parent pakai equity method akan muncul tambahan begini. Dia akan akui gain on constructive retirement atau loss on constructive retirement, dan apabila dia belinya dari awal tahun sehingga di tahun tersebut sudah mulai ada pembayaran bunga dan juga amortisasi terkait gain atau terkait premium atau diskon, maka sudah ada piecemeal gain reversal. Sama seperti di depreciable asset, kalau sudah mulai digunakan ada depresiasi, sudah mulai ada piecemeal gain reversal di tahun tersebut. Tuh. Jadi untuk menghitung income from investment tahun tersebut sudah memasukkan komponen piecemeal reversal ini atau piecemeal gain recognition untuk kasusnya si depreciable asset. Sehingga didapatkanlah angka saldo income from investment untuk 2010 adalah 203.139. Ini kita bisa gunakan untuk menghitung saldo investment in S. Tadi cost-nya ada 5,6. Nah, lalu tadi di 2009 tidak ada informasi apapun ya. Cuma dikasih tahu bahwa perubahan ekuitasnya anak selama 2009 adalah 1 juta. Ini kita masukkan sebagai penambah, tentu saja disesuaikan dengan persentase kepemilikan parent, yaitu 70%, dapatlah 700.000. Dapatlah saldo investment in S akhir 2009 sebesar 6,3. Ini akan ditambah income from investment 2010 yang kita dapatkan dari penghitungan di atas, dividennya 0, sehingga tidak ada pengurang. Maka untuk akhir 2010 saldo investment akan menunjukkan 6503139. Nah, ini kalau pakai equity method yang akan tertera di buku parent untuk saldo investment in S, dan jurnal eliminasi yang dibuat harus mampu menghapus seluruh angka ini. Gitu. Bagaimana? Apakah sudah jelas sampai sini? Halo? Halo? Kok bengong semua? Terpana apa? Iya, Bu. Belum kebayang ya? Masih terpana ya melihat paparan saya. Oke, nanti ketika latihan, ya kita bisa berdarah-darah ketika latihan. Tapi kasus 2 itu sangat challenging soalnya. Oke. Ini jurnal eliminasi untuk akun-akun yang terdampak untuk akhir 2010. Pertama, kita eliminasi income from investment kalau induk menggunakan equity method. Jadi saya tidak menyajikan seluruh jurnal eliminasi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, karena ada beberapa jurnal yang akan sama saja cara menghitungnya. Either dia ada transaksi A, B, dan C gitu ya. Nah, ini saya hanya menyajikan jurnal eliminasi yang berbeda saja. Ini jurnal untuk mengeliminasi income from investment. Karena tadi tidak ada dividen, maka jurnalnya begini doang. Karena biasanya kan income from investment, dividen, investment in S. Nah, kan dividennya nggak ada. Nah, tadi berbeda karena penghitungan income from investment-nya akan berbeda apabila ada transaksi obligasi. Yang kedua, jurnal eliminasi yang terdampak atau yang menjadi tambahan adalah pengakuan gain on constructive retirement dan eliminasi akun resiprokal terkait obligasi. Ini adalah jurnalnya.
Bond payable tentu saja sesuai angka yang tercatat di buku parent ya di akhir 2010. Lalu interest income juga sesuai yang tercatat di bukunya si anak di akhir 2010. Lalu interest expense sesuai yang tercatat di buku parent. Investment in bond sesuai yang tercatat di buku anak untuk akun tersebut. Dan selisihnya adalah gain on constructive retirement. Ada jurnal satu lagi karena tadi pembayaran bunga dilakukan tiap tanggal 1 Januari sehingga di tanggal 31 Desember kita masih mengakru bunga tersebut. Nah, ini termasuk kategori akun resiprokal sehingga harus dihapus juga interest payable pada interest receivable sebesar 50.000. Nah, ini akan terus begini setiap tahunnya. Kalian lihat bahwa ingat di sini bahwa obligasi P yang dibeli S hanya 10%-nya, maka eliminasi saldo akun terkait di P hanya 10% saja. Tadi kan di bukunya si P, bonds-nya itu 10 juta. Tapi dibeli sama S hanya 1 juta. Sehingga yang dieliminasi ya bukan atas 10 juta itu, namun hanya atas 10%-nya saja. Karena yang 90%-nya masih dipegang oleh pihak ketiga. Sehingga tidak perlu dieliminasi. Yang perlu dieliminasi adalah hanya yang dipegang oleh pihak afiliasi. Itu jangan dilupakan. Ini kalau misalnya biasanya kalau panik gitu ya, panik tentu saja tidak bisa berpikir jernih. Lalu saldonya sangat jomplang nanti. Misalnya bond payable yang dihapus adalah 10 juta, 80.000 gitu ya. Nah, nanti nggak akan ketemu angkanya. Nah, maka tadi saya katakan harus teliti. Ini kertas kerja konsolidasinya. Nah, ini ya, seperti ini, seperti yang mirip-mirip seperti dalam latihan sederhana tadi. Angka di P dan di S tentu saja diambil dari buku masing-masing. Lalu, kalau kalian bingung dengan angka ini, pikirkan saja berapa yang seharusnya muncul di konsolidasi. Dengan angka konsolidasi harusnya sekian, maka harus saya eliminasi berapa, gitu. Namun saya rasa dengan pengetahuan yang sekarang sudah kalian miliki, kalian akan tahu mana yang harus dieliminasi angka-angkanya. Akun-akun apa saja yang merupakan akun terlarang, gitu. Dari sisi konsolidasi, sehingga itu harus dienolkan atau harus dihilangkan sama sekali. Di sini bisa kelihatan ya, tadi saya ingatkan bahwa yang dibeli sama anak hanya 10%. Lihat, interest expense di P adalah 900.000 sekian. Namun yang dihapus hanya 9836. Itu hanya 10%. Salah ya saya ya. Ini harusnya 9836 ya. Ini saya salah nih. Oke, ini sepertinya salah yang ini. Yang dihapuskan adalah 10%-nya. Lalu untuk bond payable pun seperti itu ya. Yang tercatat 10.083, yang dieliminasi hanya 1008. Gitu. Nah, ini harus dilihat lagi nanti. Jurnal eliminasinya benar nggak? Nah, ini udah benar jurnal eliminasinya. Oke, berarti saya salah di sini saja. Ini dua ini salah. Untuk 2011 seperti ini, nah ini angkanya diambil saja langsung dari itu, dari apa itu namanya? Tabel amortisasi ya. Tabel amortisasi. Lalu tambahannya ini piecemeal gain reversal, karena untuk 2011 kita tidak punya data terkait dengan laba dan dividen anak, sehingga kita tidak bisa membuat jurnal untuk pengakuan dividen atau pengakuan laba. Yang kita bisa buat adalah angka piecemeal gain reversal ini. Angkanya 10.650 didapatkan dari mana? Ini dia perhitungannya. Yaitu 10% dari premium yang diakui atau yang diamortisasi oleh parent di tahun 2011 ditambah dengan diskon yang diamortisasi oleh si anak di tahun 2011. Ini dia angkanya. Ini saldo akun yang terkait, lalu jurnal eliminasinya hanya atas ini ya, pengakuan gain on constructive retirement dan eliminasi akun resiprokal terkait obligasi. Nah,
Ini jurnal eliminasinya. Di sini saya kasih investment in S atau REP beginning. Jadi tergantung nanti metodenya mau pakai apa. Kalau metode ekuitas pakainya akun investment in S. Tapi kalau kita pakai metode cost, maka dia sini kreditnya adalah REP beginning. Gitu. Oke. Dan ini ya biasa untuk menghapuskan interest payable dan interest receivable karena tadi pembayaran bunga di tanggal 1. Nah, di tahun 2011 ini tidak ada lagi akun gain on constructive retirement yang diakui di jurnal eliminasi. Lihat, sudah bersih ya dari akun tersebut. Namun di sini telah ada piecemeal gain reversal sehingga akun investment in S dan REP beginning yang dikredit ini adalah gain yang diakui di tahun tersebut. Tapi nggak masuk lagi ke akun gain on constructive retirement, tapi langsung masuk ke investment in S atau menjadi penyesuaian REP beginning. Tapi artinya ini adalah sebetulnya dimunculkan untuk mengakui adanya gain on constructive retirement. Karena gain ini tidak pernah diakui oleh buku siapa-siapa, gitu ya. Nah, maka misalnya si parent pakai cost method, maka RA-nya si parent itu akan selalu understated sesuai angka gain on constructive retirement ini. Makanya harus ditambah ini 5437. Tapi kita lihat tadi kan saldo awalnya 60.000. Di tahun 2011 ini tidak 60.000 lagi karena sudah ada piecemeal gain reversal. Sehingga angkanya adalah 5437 menggunakan piecemeal gain reversal di tahun sebelumnya. Karena sekali lagi saya ingatkan ini adalah penyesuaian REP beginning, berarti penyesuaian atas REP di awal 2011. Nah, di awal 2011 tadi P tidak mengakui adanya gain, lalu dia juga tidak mengakui adanya reversal dari gain tersebut, sehingga perlu ada pengakuan seperti ini. Lalu ini jurnal yang biasa saja. Kertas kerja konsolidasi untuk pakai cost method akan seperti ini muncul. Dia tidak ada akun investment ya yang terdampak. Adanya akun REP di kredit. Nah, ini akan menambah REP. Makanya sama nggak? Oh ya. 5437. Sedangkan kalau dia pakai equity method, tadi tidak ada RE yang terdampak ya. Yang terdampak adalah angka investment in S, 5437. Tuh. Kalau di modul yang dibuatkan oleh Bu Iin, jurnal eliminasi ini dipisah. Namun saya rasa akan lebih efisien kalau digabung. Karena kalau dipisah nanti angka investmentnya atau RP beginning ini akan muncul di dua jurnal. Nah, menurut saya itu tidak terlalu efisien. Jadi mendingan bisa langsung satu jurnal begini. Tuh. Supaya kelihatan juga bagaimana. Kalau di buku di modul itu sepertinya dipisahkan antara eliminasi bond payable dan investment in bond, lalu eliminasi terkait interest income dan interest expense. Itu pemisahannya seperti itu kalau di modul. Tapi saya lebih suka ini disatukan agar tergambar dengan jelas ya, tergambar dengan jelas berapa saldo RE atau investment yang harus di-adjust. Baik, oke, sudah selesai materinya. Bagaimana? Harus latihan, Bu. Harus latihan, betul sekali ya. Memang harus latihan. Lihat ini, saya nggak mau masuk ke latihan 1 dan 2. Itu terlalu mudah. Saya berkaca pada UTS yang begitu sulit. Kita akan langsung masuk ke kasus 2 saja ya. Langsung masuk ke kasus 2. Oke, saya akan offline seperti biasa. Supaya kalau ada catatan-catatan ketika mengerjakan latihan, bisa kalian scroll up dari catatan di WhatsApp group. Tuh. Baik, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Konsepnya sebenarnya mirip seperti yang depressible asset ya nggak? No comment. Iya, mirip. Iya kan mirip kan? Saya gali lebih dalam. Konsepnya sebetulnya bukan sesuatu yang baru untuk kalian, tapi ini agak dibalik sedikit aja.
Dan mungkin ada detail-detail seperti tadi harus menghitung berapa harganya, berapa interest rate-nya, dan sebagainya. Tuh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup dulu. Saya akan kembali di WhatsApp group. Terima kasih atas partisipasinya di sesi live ini. Sampai bertemu ya di WhatsApp group.